Untuk bab kedua atau bab selanjutnya kita akan masuk ke bab yang lebih kompleks. Jadi sini akan membahas tentang interior bumi dan perbati geofisika. Seperti contohnya lebih membahas lebih lanjut mengenai struktur dalam bumi. Kita di sini juga akan membahas isotas, pengukuran gravitasi, medan magnet bumi, panas di dalam bumi, kemudian ada uji-uji pengetahuan atau untuk mengetahui seberapa jauh kita memahami bab 2 ini. Bumi ini, bagian dalam bumi dipelajari secara tidak langsung melalui ilmu geofisika, ilmu yang mempelajari mengenai gelombang seismik, gravitasi, pemangkitan bumi, dan panas bumi. Salah satu cara penting untuk menjadi bagian dari bumi adalah melalui studi refleksi seismik, yaitu sebuah metode di mana kembalinya sebagian energi gelombang seismik itu kembali ke permukaan setelah memantul dari batas antar lapisan batuan. Jadi, dari gelombang ini kita bisa mengetahui batuan-batuan apa saja yang sudah dilalui oleh gelombang energi ini. Ada juga yang namanya metode refraksi. Nah, metode refleksi dan metode refraksi ini keduanya juga dapat menunjukkan keberadaan batas antara lapisan-lapisan batuan. Jadi dari batuan-batuan yang berbeda ini kita bisa mengetahui atau mengidentifikasi apa karakteristik lingkungan apa yang menjadi tempat dari sebuah batuan tersebut. Kemudian kita masuk ke struktur dalam bumi. Bumi itu memiliki 3 zona utama, yaitu kerak, mantel, dan inti. Kerak ini perkara yang di bawah lautan memiliki ketebalan sekitar 7 km. Dan dia terdiri di atas basalt dan gabbro. Ini merupakan karakteristik khusus dari kerak samudra. Sementara kerak benua itu memiliki ketebalan 30 hingga 50 km dan ia terdiri dari batuan dasar kristalin yang berupa granit. Dan batuan granit ini ditutupi oleh batuan sedimen. Ini adalah overview dari perkiraan dari struktur-struktur atau lapisan-lapisan bumi. Kita ada di bagian kerak. Ya, sebagian kecil, sangat-sangat kecil, sangat-sangat tipis jika dibandingkan dengan lapisan yang lain. Kemudian ada zona pemisahan dari antara kerak dan mantel, yaitu disebut morphic discontinuity atau diskontinuitas morfik. Kemudian yang kedua ada mantel. Mantel ini adalah lapisan batuan padat setebal 2.900 km dan kemungkinannya tersusun atas batuan ultramafic seperti peridotit. Dari metode gelombang seismik itu tadi, kita dapat mengetahui bahwa mantel memiliki struktur-struktur berupa lapisan-lapisan konsentris yang mungkin disebabkan oleh transformasi mineral akibat tekanan besar yang terjadi di mantel itu. Nah, bisa dari sini ada litosfer, ada juga atmosfer. Litosfer ini yang membentuk lempeng-lempeng tektonik. Dia terdiri dari kerak-kerak yang rapuh dan juga bagian atas mantel. Jadi merupakan gabungan dari ini. Ketebalannya antara 70 hingga 125 km. Dan dia bergerak di atas atmosfer. Jadi seperti mengapung di atas atmosfer ini. Atmosfer terletak di bawah litosfer dan kemungkinan besar merupakan batuan yang mendekati titik leleh. Gelombang seismik mampu melambat di sini. Dan kemungkinan besar juga wilayah ini adalah tempat utama pembentukan magma dan juga terjadinya penyesuaian isotastik. Dan ada juga yang bisa kita sebut zona bayangan gelombang seismik.
Dari zona bayangan gelombang seismik ini menunjukkan bahwa inti bumi memiliki jari-jari 3,3450 km dan dia terbagi menjadi inti luar dan inti luar yang cair dan inti dalam yang padat. Dari zona bayangan gelombang seismik ini kita bisa mengetahui bahwa komposisi inti bumi itu sebagian besar dari atas besi yang diduga pada densitas bumi, komposisi meteorit, dan keberadaan magnet bumi. Ini kita masuk ke isotasi. Isotasi adalah keseimbangan kolom kerak yang mengapung di atas mantel yang lentur. Isotasi ini bisa terjadi penyesuaiannya itu disebut penyesuaian isotastik. Ya, ini terjadi ketika sebuah massa ditambahkan atau dikurangi dari suatu kolom batuan. Kemudian ada juga yang namanya crustal rebound, yaitu penyesuaian isotastik setelah es glasial mencair, seperti ini. Kemudian kita masuk ke mengukur gravitasi. Bumi ini memiliki gaya gravitasi. Gravitasi ini adalah sebuah gaya yang bergantung dari dua objek. Objek tersebut memiliki massa dan juga jarak. Gaya gravitasi dapat dihitung dengan konstanta gravitasi dikalikan m1 kali m2 dibagi dengan jarak di antara kedua objek tersebut. Untuk mengukur gravitasi digunakan gravimeter. Nah, gravimeter ini bisa digunakan juga untuk mempelajari variasi densitas batuan atau untuk menemukan wilayah yang berada di luar keseimbangan isotastik. Namun terkadang gravitasi ini mengalami sebuah gangguan atau yang bisa disebut anomali gravitasi. Anomali gravitasi ini ada dua jenisnya, yaitu anomali gravitasi positif dan anomali gravitasi negatif. Anomali gravitasi positif itu terbentuk dari batuan yang padat dan atau di suatu wilayah yang ditahan tetap tinggi, meskipun dia tidak seimbang secara isostatik. Kemudian ada anomali gravitasi negatif. Itu menunjukkan bahwa adanya batuan dengan densitas atau kepadatan yang rendah, atau wilayah yang ada di situ itu dia akan tetap rendah. Berbicara tentang gravitasi ini akan berkaitan dengan medan magnet. Karena kita tadi sudah menyinggung bahwa diduga sebagian besar dari komposisi bumi itu dari besi. Nah, besi ini akan menyebabkan gaya magnet. Bumi sendiri memiliki medan magnetik, yaitu dua kutub magnetik, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Medan magnetik bumi sendiri telah mengalami pembalikan polaritas magnetik dari zaman lalu, di mana kutub utara dan kutub magnetik selatan sering bertukar posisi. Dan gelombang-gelombang magnet ini, gelombang-gelombang yang bertukar satu sama lain, ini terekam dari beberapa batuan ini merekam gelombang-gelombang magnet. Ada sebuah ilmu yang mempelajari mengenai medan magnet kuno yang bernama paleomagnetisme. Untuk mengukur besaran seberapa kuat gaya magnetik ini, kita menggunakan magnetometer, yaitu sebuah alat untuk mengukur kekuatan medan magnet. Magnet ini juga bisa mengalami anomali magnet, yaitu anomali positif. Itu terjadi karena suatu batuan itu lebih bersifat magnetik daripada batuan di sekitarnya. Jadi dia akan menangkap lebih banyak gaya magnet. Sementara anomali magnetik negatif itu menunjukkan batuan tersebut memiliki
daya kemagnetan yang jauh lebih rendah daripada batuan di sekitarnya. Anomali magnetik juga dapat disebabkan oleh pola sirkulasi di inti bumi dan juga variasi arah kemagnetan batuan. Kemudian kita masuk ke panas di dalam bumi, yaitu gradien geotermal. Gradien geotermal itu sekitar 25 derajat Celcius per kilometer di dekat permukaan. Namun, gradien ini akan menurun tajam pada kedalaman tertentu. Jadi, maksudnya seperti ini. Di dekat permukaan, itu dia semakin turun per beberapa meter, dia turun 25 derajat, naik 25 derajat. Jadi, misal di atas permukaannya 30 derajat Celcius, kita turun 5 meter, dia akan jadi 35. Kita turun lagi 5 meter, dia akan jadi 40 dan seterusnya. Nah, untuk contohnya seperti itu. Karena suhu dan dari gradien geotermal ini, kita bisa mengetahui bahwa suhu di pusat bumi itu diperkirakan mencapai 6.400 derajat Celcius dengan ketidakpastian 600 derajat Celcius. Sebenarnya masih sangat panas meskipun ada nilai ketidaktelitian. Pengukuran aliran dan juga di sini ada namanya heat flow atau aliran panas. Nah, dari pengukuran aliran panas ini kita bisa mengetahui bahwa kehilangan panas persatuan luas dari benua dan dasar laut itu hampir sama karena adanya konveksi batuan mantel panas di bawah lautan. Jadi sekian untuk penjelasan singkat mengenai bab 1 dan bab 2 pada kesempatan kali ini. Saya Mahara Karawidowati pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.